Oke, selamat malam Pak Asep Karsidi, teman-teman sekalian. Malam ini kita punya narasumber kawan kita Pak Asep Karsidi. Beliau ini lengkapnya Dr. Asep Karsidi. Dahulu pernah sebagai Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Bakosurtanal dulu kita kenalnya. Kemudian berubah menjadi Badan Informasi Geospasial. Nah, beliaunya mengepalai sebagai Bakosurtanal 2 tahun ya mungkin ya. Kemudian berubah jadi BIG juga beliau masih mengepalai selama 2 tahun. Yang membidani BIG. Bahkan membidani kalau hanya BIG gitu. Suatu hal yang nanti kita bisa tanya juga tuh. Bukan hanya nama tapi konseptualnya juga ada perubahan tugas dan fungsi di situ. Pak Asep, kita ingin tanya-tanya mengenai yang awamnya ini mengenai peta lah kita sebut. Kalau dulu tuh kita taunya ya dari SD, SMP, SMA dan sehari-hari kita taunya peta itu ya hard copy peta berbentuk peta seperti gitu. Kalau kita mulai keterangannya kita lihat di pojoknya itu namanya legenda gitu kan. Nah kita taunya ya cuma itu, penggunaannya peta paling hanya untuk lihat jalan. Sekarang katanya perkembangannya sudah begitu pesat, bahkan ada peta yang digital, kita bisa lihat itu dari gadget dan segala macam itu. Informasi juga luar biasa yang di situ bisa banyak sekali. Pak Asep, kita ingin dapat penjelasan dari Pak Asep. Mungkin ya sedikit flashback lah dari peta yang dulu itu yang konvensional, terus apa sih pengertian peta, dan kan peta itu dari apa namanya dari bentuk bumi terus kita proyeksiin ke datar itu. Nah itu gimana caranya tuh, gimana bisa mungkin secara singkat kita jelasin gitu. Iya, baik Pak Wendy, terima kasih ini kita udah bisa obrol-obrol santai ya. Ya, jadi kita ini pengetahuan umum lah. Ya. Sebetulnya pemahaman peta itu kan sebagai bagian pengetahuan kita umum ya. Jadi esensinya peta itu sama dari dulu sampai sekarang juga. Peta itu alat untuk mengenali objek muka bumi. Jadi zaman dulu juga kalau kita mau pergi ke mana, expedition itu kan mesti bawa peta tuh. Karena di dalam peta itu menyajikan objek ya di muka bumi gitu. Ya intinya itu ada data dan informasi tentang ruang muka bumi yang menyangkut aspek lokasi kan gitu. Posisi, dimensi, lah definisi. Isinya kayak gitu. Yang dicatat dalam sistem koordinat tertentu gitu di dalam sebuah peta. Jadi di isinya itu peta ya informasi tentang objek muka bumi, apapun yang ada di muka bumi digambarkan di dalam sebuah peta. Nah, itu kan sebetulnya merupakan permukaan bumi yang bumi itu tadinya bulat kan. Terus diproses dengan sistem proyeksi tertentu dibuat dalam sebuah bidang datar sehingga kita bisa lihat dalam lembar bidang datar gitu. Misalkan Jakarta dalam selembar peta Jakarta. Jadi ini juga nanti ada contoh peta peta ya. Di halaman 1 tuh Pak Wendy ada peta itu peta Bogor. Nah, itu peta rupa bumi Bogor itu dan produk dari Bakosurtanal atau BIG sekarang itu menggambarkan tentang rupa bumi Bogor, ada jalan, ada kampung gitu kan. Nah, jadi kita juga sampai sekarang memaknai peta itu sebagai sumber informasi tentang rupa bumi. Nah, di era digital ini memang lebih seru lagi itu. Karena peta yang dulu kita lihat dalam lembar-lembar peta yang berlembar-lembar gitu, kelebet gitu. Dan kita mencari informasinya juga lewat legenda. Oh ini apa ya? Oh ini ternyata stasiun kereta di legenda. Sekarang dalam format digital itu sudah dengan mudah karena tiap objek itu, dari tiap objek yang tergambarkan di dalam peta itu sekarang sudah dalam format digital dia tersajikan masing-masing objek itu secara terpisah.
Sehingga entity-nya itu bisa kita lihat cuman jalannya saja, misalkan. Cuman coveringnya saja, misalkan. Gitu. Objek-objek tertentu itu bisa kita lihat. Jadi sebetulnya esensi peta itu dari zaman dulu yang hard copy sampai sekarang digital sama esensinya itu. Dia merupakan fakta tentang muka bumi, apakah itu sawah, apakah itu rumah, atau itu jalan, atau fenomena lainnya yang ada di muka bumi. Jadi itu sebetulnya Pak Wendy pemahaman tentang peta. Boleh saya share itunya ya? Tidak yang mungkin lihat peta itu ya peta. Dilihat. Ada. Nah, ini peta bentuk cetak yang berskala dan berlegenda. Nah ini udah umum di zaman dulu kita kalau mau mengetahui satu wilayah kan kita buka lembar. Kebetulan ini contoh peta rupa bumi atau peta dasar dari produk Bapak Sultan atau BIJ. Kota Bogor ini. Nah, di sini kan kita melihat jalan, kan kelihatan ada garis tuh. Kita nggak pernah tahu tuh garis hitam tuh apa gitu. Kemudian kita lihat di legendanya, oh garis hitam ternyata jalan itu. Terus ada garis lagi warna biru. Loh, itu biru apa itu? Oh, itu ternyata di legenda sungai. Sehingga keterangan di sini nih ya, legenda. Nah, di legendanya itu kan ada simbol-simbol tuh. Terus ada bentuk kayak apa gitu, kayak bundar atau kayak segitiga. Itu kita baca, oh ternyata di petanya yang segitiga ini puncak gunung gitu. Nama gunung ada di situ. Sehingga dulu dalam membaca peta itu kita bolak-balik begitu gitu. Nah, itu memang begitulah dalam bentuk peta yang dulu hard copy itu gitu, yang lembaran peta. Nah, jadi begitu susahnya kan membaca peta. Tapi yang paling penting sebetulnya dalam membaca peta ini kita ini kalau ini citra ini. Nah, ini kalau sebetulnya oke lah. Ini ada perbandingan antara peta dan citra. Ini di era sekarang yang bentuk digital ini, kalau dulu peta lembaran-lembaran yang hard copy kan ada legendanya tuh lengkap sebelah kiri itu. Sehingga kita melihat, nah ini peta tematik yang sebelah ini kiri ini sebetulnya di Jabodetabek kayaknya ini. Jadi yang coklat tuh apa gitu, ternyata itu mengenai kepadatan penduduk. Nah ini yang di atas itu adalah citra itu. Nah sekarang di citra itu sajiannya tidak lagi ada legenda-legenda kalau dalam bentuk citra ya. Tapi kalau dalam bentuk map, dalam bentuk peta seharusnya tetap masih ada kaidah-kaidah peta itu, ada logo, ada legenda di dalam. Nah kalau dalam citra dan udah dalam bentuk digital di dalam basis sistem informasi geografis, kita nggak ada legenda, tinggal klik aja. Ini salah satu rumah itu diklik, kemudian keluar tuh informasi rumah itu ada alamatnya, ada pemiliknya, terus anggota keluarga dan sebagainya. Jadi informasi yang ada disebutnya atribut itu yang mengandung yang terkandung dari satu rumah itu kita bisa sajikan begitu banyak informasi, bisa ratusan itu. Tergantung kita memasukkan informasi apa saja ya sebenarnya. Ya, itu kalau udah dalam bentuk digital kita bisa interaktif tuh mendapatkan informasinya gitu. Tapi ini dalam bentuk citra dan dalam basis GIS. Tapi kalau dalam bentuk citra juga diproduce dalam bentuk peta, ya tetap kalau dicetak dalam bentuk hard copy ya tetap harus ada legenda. Karena orang kan nggak bisa ngelihat gitu kan. Walaupun tahu tapi kurang lengkap gitu informasinya atau keterangannya. Ini keterangannya kalau interaktif digital. Nah, ini keuntungannya kalau udah digital kita sekarang selama kita bangun database-nya kita bisa memperoleh informasi itu jauh lebih lengkap ketimbang kalau kita membaca peta hard copy gitu. Gitu, Pak. Mungkin ini kalau ini sistem proyeksi, ini yang kita sering kita lupakan di era sekarang yang serba digital ini. Kan kita sering buka Google tuh ya, Google Earth lah.
Google dia dari bentuk globe begitu kan, langsung kita buka ke daerah kita yang katakan Bogor gitu, sehingga jadi kelihatan datar Bogor. Nah, kalau kita langsung dari Google-nya seperti itu, informasinya mungkin betul, jalan segala macam betul, tapi dia itu dimensi dan ukurannya nggak bisa dipakai sebagai referensi. Karena sebetulnya dimensi dan ukuran muka bumi yang didatarkan itu harus melalui proses ini. Jadi peta itu hasil proses dari muka jadi bumi yang bundar itu didatarkan. Nih kalau dari kutub kon gitu, kalau yang ini kita kan bentuknya silindris nih, yang di tengah nih kita khatulistiwa ambil yang ini. Nah, jadi kita bisa berupa bidang datar dan benar-benar datar, Pak. Jadi kalau dia memang persegi, dimensinya ya persegi gitu loh. Jadi melalui suatu koreksi tertentu ya Pak ya, sistem proyeksi tertentu, makanya disebutkan sistem koordinat tertentu gitu. Di dalam definisi informasi geospasial itu informasi tentang ruang muka bumi yang menyangkut aspek lokasi, letak, posisi, gitu kan, tentang objek dan kejadian di muka bumi, baik di atas, di bawah maupun di permukaan yang dicatat dalam sistem koordinat tertentu. Jadi sistem koordinat tertentu itu hasil sistem proyeksi seperti ini. Gitu. Jadi ini yang bisa membawa kita mungkin mislead ini kalau kita tidak memahami kaidah-kaidah pemetaan tentang muka bumi. Kita langsung merasa dari Google Earth, udah kita buka, seolah-olah kita udah tahu bahwa itu rumah kita, dan terus kita ukur lah dengan sentimeter misalnya, oh ini rumah kita sekian sentimeter, kira-kira berapa ya. Nah, jadi ini disinilah kemudian dalam membaca peta untuk lebih jauh lagi memaknainya, di situ ada kaidah skala itu. Jadi kalau di peta itu ada istilah skala, sehingga kita kemudian bisa mengetahui dimensi dan ukuran dari objek itu. Misalkan ada nih peta 1:10.000 ya. Itu disebut peta skala sedang lah. Atau peta skala kecil itu 1:100.000 misalkan. Nah, itu kan artinya kalau ada peta 1:100.000, 1 cm di peta, kita ukur tuh 1 cm di peta, itu artinya kalau 100.000, jadi 100.000 cm di lapangan. Jadi artinya 1.000 meter di lapangan. Nah, kita bisa kemudian mengetahui dimensi dan ukuran dari objek itu kalau dia sudah diproses berdasarkan mekanisme sistem proyeksi dan mekanisme pemetaan. Ini nggak boleh, enggak itu. Kita harus memahami tentang skala dalam suatu peta untuk supaya kita bisa memahami tentang ukuran dimensi benda. Tapi kalau dalam citra beda lagi nih. Ini kan ada citra. Citra pun kalau untuk lebih menghasilkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, ya harus diproses menjadi peta. Jadi peta citra gitu. Atau disebut dengan, itu biasanya disebut dengan auto-rectification. Jadi sehingga informasi yang ada di citra itu juga dimensinya bisa kita kenali. Tapi citra itu ukurannya karena dia dalam bentuk raster, biasanya yang kita kenal ada resolusi. Nah, jadi sering kan kita dapat citra, oh rumah saya udah kelihatan nih. Tapi sebetulnya citra resolusi berapa itu. Nah, jadi kalau rumah kita udah kelihatan, bisa jadi itu citra satelit yang resolusinya udah sekitar 10 meter atau 1 meter atau 5 meter. Intinya gini, kalau citra itu resolusi 1 meter, benda yang ukurannya lebih besar dari 1 meter, itu terekam. Oh, oke. Jadi kalau udah kelihatan oleh kita, berarti itu benda yang ukurannya 1 meter. Benda yang lebih kecil dari itu nggak akan terekam. Itu makanya kan citra tuh ada yang bilang resolusi
tinggi, resolusi rendah, segala macam. Ada yang rumah kita udah kelihatan, ada belum. Nah, jadi ini punya implikasi terhadap pembesaran dan pengecilan citra maupun peta. Jadi kita nggak bisa sembarangan kalau ingin punya peta skala besar, misalkan kita punya peta skala 25.000, terus ingin dibutuhkan untuk kepentingan teknis skala 1:5.000. Nggak bisa tuh kita di zoom out, misalkan diperbesar begitu saja, nggak bisa tuh. Nggak bisa ya? Nggak bisa di zoom. Nggak bisa. Memang ukurannya kelihatan bisa jadi lebih besar, tapi dimensinya dan kelengkapan dari substansi objek yang tergambarkannya itu hilang. Mungkin di skala 1 katakan 25.000, karena kan 1 cm 25.000 cm di lapangan, artinya 25.000 kan 2.500 ya meter kan. Nah, ini benda-benda yang 2.500 meter itu kan tergambar tuh di situ. Terus kita besarin ke 1:5.000. Mungkin katakan tadi ada sungai lah atau jalan. Mungkin jalan dan sungainya dibesarkan. Kan sekarang di fotokopi besaran atau dalam digital tuh bisa jadi dilebarin, jadi di zoom out gitu kan bisa. Tapi mungkin benar itunya kelihatan panjang, tapi sebetulnya kan dimensinya dia nggak akan lurus seperti skala 25.000. Begitu dibesarkan, kalau dipetakan dalam skala lebih besar lagi, itu jalan yang lurus di 25.000 mungkin udah ada kelok-kelokan di 5.000. Ya, dan itu nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan, jadi hilang tuh, hilang informasinya. Nah, itu bahaya tuh. Jadi yang skala 25.000 misalkan ada kolam nggak tergambar. Padahal di dalam skala 1:5.000 udah kolam sudah tergambar. Jadi artinya kalau saya punya 25.000, saya mau punya peta 1:5.000, ya saya harus petakan, harus dipetakan. Nggak bisa di zoom out begitu saja. Jadi harus dipetakan. Yang bagus itu kita petakan aja pada skala kecil, skala besar. Kalau kita punya 1:5.000, nah generalisasi, bikin 25.000 boleh itu. Boleh kalau bisa itu ya, karena malah lebih bagus kan karena objeknya tetap ada walaupun 25.000 gitu kan. Seharusnya Mas Sep, ini pengertiannya nih jangan terbalik nih orang. 1:5.000 itu artinya peta besar. Kalau lebih dari misalnya 1:25.000 tuh atau 1:100.000 itu skala kecil. Angkanya lebih besar tapi sebenarnya skalanya kecil karena kita berbandingkan 1:1 kan ya. Iya. Nah, gitu ya. Jadi angkanya kecil tapi disebut skala besar karena kenapa? Karena objek yang digambarkannya udah lebih besar. Iya. Itu udah lebih besar. Makanya dibilang skala besar gitu. Nah, jadi itu pengertian tentang skala dalam suatu peta. Jadi kita nggak bisa sembarangan main zoom out, zoom in gitu ya, karena bisa hilang anunya apa. Tapi ada keuntungannya di era digital ini sebetulnya dengan adanya citra. Apalagi citra itu resolusi tinggi ya. Resolusi tinggi itu yang sudah kan sekarang citra udah sampai ada yang 30 cm. Malah Cina 10 cm. Udah bisa bayangkan Pak, citra itu merekam muka bumi, ukuran benda yang 10 cm tergambar. Itu tergambar Pak. Sampai orang pegang Starbucks, merek Starbucks ini terlihat itu. Itu Cina udah punya itu. Saya nggak sajikan di sini ya. Nah, pemahaman tentang resolusi itu yang 30 cm itu kemudian kita harus juga memahami tentang kaidah seperti peta tadi. Jadi kalau dalam citra beresolusi tinggi, tinggi ya, jadi resolusi kecil tuh, resolusi tinggi itu beda tuh, resolusi halus lah gitu, resolusi rendah itu lebih baik kan, karena objek yang lebih detail tergambar. Tapi kalau yang resolusinya sedang atau yang resolusinya rendah, misalkan 10.000 malah lens itu kan 25.000 kan, 25 meter. Jadi bandingkan
resolusi ini. 25 meter dengan 30 cm tadi. Jadi di citra yang resolusinya 20 meter itu benda-benda yang ukurannya lebih besar 25 meter sama dengan dan lebih besar 20 meter tergambar. Yang lebih dari kecil itu enggak tergambar. Tapi di citra 30 cm udah pasti yang 20 meter tergambar kan, karena yang 30 cm udah tergambar. Gitu. Nah, ini sini yang membawa konsekuensi yang perlu masyarakat memahami tentang bagaimana membaca dan memaknai suatu peta dan citra. Nah, saya seringnya juga lihat orang langsung merasa sudah mendapatkan informasi dan dijadikan satu dasar, apalagi dari dasar perhitungan luas misalnya itu dari suatu citra yang belum diproses melalui kaidah-kaidah mapping. Ini bahaya ini. Bahaya. Karena kalau dari citra aja belum dikoreksi ya tadi Bapak bilang. Ya, kalau baru citra saja dia belum diproses menjadi map, itu masih dimensinya masih diragukan gitu. Tapi kalau dia sudah diproses mulai kaidah-kaidah pemetaan, itu ada prosedurnya, koreksinya, koreksi bidang datarnya gitu, sehingga kita tidak mislead itu tentang informasi dimensi baik luas. Kalau tentang lokasinya, nah ini kan beda nih. Jadi di dalam peta maupun citra itu kan menyangkut lokasi dan posisi ya, samping dimensi. Kalau lokasi itu, letak lokasi itu berkaitan dengan positioning. Itu tercatat dalam sistem koordinat tertentu. Nah, ini yang nggak bisa main-main. Kita kadang-kadang pakai HP udah merasa, oh kita ada di lokasi ini, koordinat segini. Ini belum tentu benar gitu. Lokasi kita pada koordinat itu. Kecuali kalau memang koordinat itu sudah dikoreksi terhadap jaring kontrol geodesi tetap nasional kita. Jadi presisinya di sini penting ini tentang posisi ya. Itu tentang lokasi itu positioning, itu koordinat. Nah, itu mengikat ke sistem jaring koordinat. Satu. Terus tentang dimensi luasan tadi, kalau kita tidak benar-benar melalui proses mapping memproyeksikan ke bidang datarnya, bagaimana dia itu persegi 4 atau persegi 6 atau gonjol ke sana, gonjol ke sini, itu dimensi. Sehingga kita bisa ngitung luasnya bisa keliru kan. Nah, di situ sebetulnya yang harus kita hati-hati terhadap informasi geospasial yang ada di dalam citra. Ya, jadi makanya kenapa tetap harus ada proses pemrosesan citra itu dari yang tadinya kan dia merekam muka buminya kan lengkung itu nggak otomatis langsung datar. Jadi dia harus diproses dulu ke dalam bidang data. Nah, makanya ada ilmunya kan, ada disiplin ilmu geodesi itu kan tukang. Jadi kalau kita langsung dari citra sekalipun dia mungkin resolusinya tinggi, tapi ketidakakurasian itu masih besar ya potensinya. Iya, harus diproses dulu. Karena baik itu untuk letak, apalagi kalau kita tadi menyangkut masalah Bapak bilang tadi luasan ya, dimensi, aset ya. Kalau misalnya itu berupa aset, luasan tanah, wah bahaya sekali ya. Iya, harus diproses ke bidang datar dulu, diproses menjadi bidang datar dulu gitu. Dan diikat ke sistem jaring kontrol tetap di kita. Pak, saya mau tanya tadi, Bapak bilang diikat di jaring kontrol. Ini bagi kita yang awam, kita nggak gitu paham. Tadi Bapak kasih gambar, saya mau tanya ini, apa yang tadi soal diikat itu? Iya gini Pak, dari zaman dulu juga waktu kita bikin peta itu ngukur-ngukur di lapangan. Kan peta sebenarnya hasil pengukuran di lapangan juga kan. Di samping potret kan yang lebih akurat itu sebenarnya ngukur di lapangan, yang disebut dengan pengukuran tristis. Nah, titik yang kita ukur itu kan kita ngukur koordinat kan. Kita itu kan titik itu diukur koordinatnya kan. Yeah. Dalam zaman dulu kita waktu belajar ilmu ukur tanah,
ngukur titik kita ini, tempat keberadaan satu objek itu, ngikatnya ke matahari. Supaya ada referensi kan gitu. Sekarang ngikatnya ke satelit GPS, ada satelit GPS. Dulu kan banyak titik-titik terungulasi itu jadi kita ngukur ikat matahari, jadikan satu titik triangulasi order 1, order 2, order 3 gitu ya. Yeah. Nah, itu sampai sekarang juga itu tetap itu koordinat itu jadi koordinat baku. Yang di darat nih ya, masih yang di darat itu. Nah, cuman sekarang dengan adanya GPS, jadi titik baku itu kemudian kita lengkapi lah dengan station GPS, receiver di muka buminya. Sehingga itu sekarang secara otomatis bisa secara online gitu kan, bisa menjadi titik koreksi buat kita. Jadi ada perhitungan-perhitungannya itu. Nah, jadi titik tetap itu di kita di BIG udah ada. Mungkin coba gambar yang berikut. Ini kan ini tentang titik tetap GPS nah ini di BIG ini sampai tahun 2018 ini udah 7.000 nih station banyak. Itu kita bagiin. Ya, jadi ini koordinatnya udah ada listnya tuh di BIG. Dulu kan kita kalau mau melakukan pengukuran kan nyari titik reference kan. Betul. Nah, jadi sekarang ini online udah, kalau nggak salah ini udah dalam bentuk digital. Nah, ini bagi teman-teman yang belum pernah ngelihat itu, kalau zaman dulu tuh bentuknya kita bilang patok tapi permanen. Iya, patok-patok triangulasi itu dulu. Jadi ini dari order 1 sampai order 3 misalkan. Nah, ini titik tetap ini sebagai referensi kita, Pak, bahwa kalau misalkan sekarang kita ngukur nih, terus bukan ngukur, kita ingin tahu posisi kita ini sekarang. Oh, terbaca nih. Nah, terbaca di HP misalkan. Aduh, saya ngeri juga tuh di HP. Kan di HP bisa dilihat tuh, apalagi yang di Google juga kan bisa dilihat kan, suka keluar kan koordinatnya gitu kan. Nah, ini koordinat ini harus dikoreksi nih. Kan kalau nggak dikoreksi bisa masing-masing punya hitungan sendiri-sendiri. Nah, sekarang misalkan jarak 5 meter, 5 meter dari mana? Atau XY-nya itu dapat nih. X dan Y-nya dari mana gitu loh. Jadi harus jelas X and Y-nya itu dari koordinat referensi. Sehingga kan sering bilang bahwa kalau kita baca dari Google dengan GPS handheld biasa suka nyimpang 25 meter gitu. Nah, supaya nggak nyimpang itu dia harus diikat ke titik ikat yang ada di sekitar situ. Nah, ini mengikat ini untuk lebih presisi posisi kita. Sekarang lebih penting lagi di era digital sekarang ini berkaitan dengan positioning. Beda-beda. Jadi kalau udah bicara positioning, letak kita, kan mobile nih kita sekarang. Siapapun bergerak manapun udah ketahuan koordinatnya gitu. Tapi koordinat yang diketahui ini terikat nggak? Gitu. Nah, ini kita harus terikat ke dalam satu sistem yang baku supaya jaraknya tuh satu sama lain memang betul-betul eksklusif, karena koordinat itu kan sangat unik, nggak akan double gitu. Tapi kalau dia ngikatnya beda kan nggak unik lagi dia. Jadi XY dari Tugu Nasional ya semuanya terhadap Tugu Nasional kan pasti unik jadinya gitu. Tapi Tugu Nasional itu adalah koordinat titik tetap jaring kontrol geodesi nasional yang diikat ke jaring kontrol geodesi internasional, karena kita bahagian dari dunia. Jadi selain di titik ikat itu, selain koordinat, karena dalam arti X, Y, Z. Ya, X, Y dan tinggi. Z. Nah, itu kalau kayak istilah yang baru disebut informasi geospasial dasar yang berkaitan dengan jaring kontrol geodesi. Jadi jaring kontrol geodesi sebagai titik ikat nih yang nggak boleh kita tidak harus nge-reverse ke titik ikat ini, yang horizontal dan yang vertikal. Iya, ini penting. Kalau enggak bagaimana kita kemudian bahwa sekarang saya di ketinggian sekian misalkan. Padahal ini referensinya misalkan beda-beda misalkan harus satu. Nah, BIG udah punya itu XY
jadi jaring kontrol geodesi vertikal dan horizontal. Jadi tadi di samping yang garis kontrol geodesi horizontal, juga vertikal itu dikaitkan dengan pasang surut. Jadi itu dia diikatnya bisa ke apa dari titik ikat itu kita punya titik-titiknya, Pak. Titik-titiknya ada. Tersebar. Jadi titik-titik itu kalau Bapak pergi kemana mesti ada yang gambar yang tadi itu loh. Itu tersebar tuh di mana-mana. Tapi kalau kita dengan itu kan dari titik yang apa namanya stationnya, dari si benda bergeraknya misalnya saya di mobil ya, saya kan berkomunikasi dengan satelit atau dengan BTS. Ya. Nah, kalau yang udah bergerak disebutnya kinematik ya. Itu yang jaring kontrol kita juga kan itu udah dalam bentuk digital juga. Dia udah bisa datanya udah bisa ditransmit pakai satelit komunikasi. Nah, itu ada CORS namanya, Continuous Reference Operating Station. Jadi sebetulnya si jaring kontrol geodesi tadi itu GPS stasiun-stasiun GPS yang tadi kan udah digital. Itu ada sistemnya. Dengan course itulah kemudian karena dia sifatnya udah kinematik, dibantu dengan satelit komunikasi, itu udah bisa dikomunikasikan. Misalkan kita itu otomatis, Pak. Otomatis informasi koordinatnya kita ya lewat satelit komunikasi dikomunikasikan merefer ke titik koordinat referensi. Jadi course itu juga titik-titik stasiun kan tadi stasiun. Itu sebetulnya kalau kita misalkan nanti mau memanfaatkan delivery logistik misalkan, itu nggak cukup dengan jaring kasih saja, tapi harus disupport oleh jaring kontrol geodesinya yang kinematik itu. Jadi informasi koordinat kita lewat satelit komunikasi disambungkan gitu, langsung dia mengoreksi otomatis. Gitu. Jadi kalau enggak kan saya nggak tahu dia sensornya apa untuk tetap dia menjaga jarak, mungkin sensor antar mobil menjaga jarak antar benda. Tapi nanti benda yang lain bagaimana dengan tubuh objek yang lain, ada gedung lain bagaimana? Yang lebih unik kan kalau dengan posisi. Jadi tiap titik itu punya informasi posisi koordinatnya kan. Nah, jadi ini koordinat segini, koordinat kan jelas tetap itunya kan. Jaraknya kan tetap karena dia ngikat sistem positioning yang baku. Dan dengan course itu dia memang udah kinematik, dia udah berubah dan dari waktu bergerak gitu. Itu seperti inilah yang kita gunakan untuk kalau kita naik mobil pakai Google Map itu ya. Iya. Direction itu ya. Ya, tapi kan Bapak bisa lihat untuk yang masih sifatnya umum sih oke. Masih bisa. Tapi kalau udah yang sifatnya nanti sifatnya misalkan dia self driving misalkan, saya nggak tahu tuh bagaimana nanti. Itu nggak bisa seperti yang kita drive sendiri aja, tahu-tahu nyasap kok. Gitu kan? Nyasapnya karena map yang ada di Google juga kan dia terus di-upgrade kan dengan bantuan kita juga yang ngebantu mereka mengupgrade. Sering kita ada jalan mobil mobil nggak bisa masuk. Nah itu informasi yang paling penting. Iya kan kalau di peta yang di Google itu kan kita sering diarahkan belok kiri belok tahu-tahu mobil nggak bisa masuk. Bisa masuk motor misalnya. Nah, itu karena tergantung informasi dari bawah keakurasian informasi yang di ground juga ya Pak ya. Iya, jadi dari sisi posisi tadi, dari sisi positioning keakurasian posisi kita ini ya harus dikoreksi ke titik tetap, harus dikoreksi Pak. Kalau kita koreksi itu bisa sampai milimeter lah akurasinya. Nah, dari sisi posisi tadi. Dari sisi konten informasi ininya, entity-nya, misalkan jalan, misalkan. Kan
di peta Google itu jalannya kan tidak seperti karena skalanya kan juga nggak jelas dia. Kalau kita misalkan skala 25.000, oh jalan ini kan 25.000, kalau itu tergambar berarti jalan itu bisa dilewati. Kalau itu titik-titik misalkan digambar titik, oh itu jalan setapak kan begitu. Nah, di Google kan kadang-kadang kita nggak melihat itu jalan setapak atau jalan mobil kan gitu. Ya kan sering kita salah. Tapi lama-lama Google pasti memperbaiki karena memang mengumpulkan data spasial itu kan mahal kan susah. Tapi dia pinternya memanfaatkan kita pemakai ini. User kan yang suruh ngupdate sendiri gitu. Atau ada teman-teman yang disebut dengan OpenStreet lah ya. OpenStreetMap itu juga bikin mereka dengan melibatkan masyarakat luas, crowd system istilahnya untuk mengupdate jalan misalkan, sehingga lama-kelamaan informasi tentang jalan sesuai dengan kelasnya semakin lengkap dan semakin baik. Nah, tetap kan artinya harus dibangun kan? Harus dibangun informasinya dari bawah. Harus dibangun dan dibangunnya sesuai dengan kaidah mapping kan? Iya betul. Nggak bisa main asal aja kan? Dari kaidah mapping tadi itu. Jadi ada istilah skala, ada istilah resolusi, kemudian ada istilah diproyeksikan sebagai bidang datar, kayak gitu-gitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, Asep, untuk sementara kita terima kasih diskusinya. Baiklah Pak Wendy, sebagai penutup saya ingin menyampaikan pertama-tama bahwa peta itu hakikatnya dari dulu sampai sekarang sama, menyajikan informasi tentang muka bumi. Jadi sekarang istilahnya informasi geospasial, yakni informasi tentang muka bumi yang menyangkut aspek lokasi, posisi, dimensi suatu objek atau fenomena alam di muka bumi yang tercatat dalam sistem koordinat tertentu dan proyeksi tertentu. Nah, koordinat tertentu ini penting sebagaimana kita ketahui bahwa koordinat itu mencatat posisi kita di muka bumi. Dan ini tentunya harus terikat terhadap sistem jaring kontrol geodesi baku supaya posisi kita bisa diketahui dengan tepat dan akurat karena uniknya itu. Kemudian kita paham bahwa dalam suatu peta itu ada objek itu kan tergambar dalam mungkin berupa titik, berupa garis, berupa poligon. Nah itu kan semuanya tercatat koordinatnya. Kalau misalnya titik koordinat itu X dan Y-nya. Kalau dia garis kan kumpulan koordinat-koordinat dari titik yang menghubungkan garis, misalkan sungai, jalan, dan seterusnya. Demikian juga kalau misalkan dari satu ruang atau bidang lahan itu kan kumpulan koordinat titik-titik yang menghubungkan batas dari bidang itu. Nah ini penting. Dan ini berikutnya dalam peta itu kaidah skala juga tetap harus kita perhatikan karena baik titik, garis maupun poligon atau ruang tadi dimensinya di dalam peta kan disajikan dalam skala tertentu karena nggak mungkin kita menggambarkan ukurannya sebenarnya muka bumi dalam satu peta. Nah, itu skala perbandingan antara objek yang di peta dengan yang di alam. Nah, itu penting pemahaman tentang skala. Kemudian kalau dalam citra kita memahami tentang resolusi. Kita paham bahwa kalau dari resolusi 1 meter bahwa hanya objek yang ukurannya sama dan lebih besar 1 meter yang tergambar. Jadi yang tidak tergambar artinya lebih kecil dari itu. Nah ini membawa kita untuk membayangkan dimensi dari objek itu. Dan di era digital sekarang ini cara membaca peta mungkin kalau dalam bentuk peta tetap itu harus ada legenda keterangan peta yang dicetak dalam bentuk hard copy ya, karena kita nggak bisa langsung mengetahui kalau dicetak dalam bentuk hard copy tanpa ada keterangan dan tentunya skala. Tapi beda lagi di era digital yang secara interaktif. Sekarang dengan perangkat sistem informasi geografis secara interaktif langsung kita bisa mengenali objek itu dengan hanya cukup memposisikan terhadap objek itu, diklik kemudian keluarlah deskripsi sebagai atribut dari objek itu. Nah itu tentunya melalui proses pembangunan
database yang benar juga supaya informasinya tepat. Karena dalam atribut itu sebagai deskripsi bisa kita sajikan segala macam informasi dari mulai posisi, koordinat, lokasi koordinatnya, misalkan itu satu bidang lahan milik siapa, dibeli kapan, sertifikat atau tidak sertifikat dan seterusnya. Nah itu secara interaktif sekarang di era digital itu bisa kita langsung peroleh. Namun bagi demikian tetap kita harus memahami tentang skala dan resolusi supaya kita tidak salah dalam memaknai dimensi objek itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Wendy. Demikian semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.